Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepemimpinan dalam mengelola konflik dan negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Tito Andrian, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik, yang diampuh oleh Dr. Insinyur Joko Sulistya MM, CPHCM, CHRMP. Pemimpin yang efektif bukan hanya tentang membuat keputusan secara strategis, tapi juga tentang mengelola dinamika kompleks di dalam sebuah tim yang dipimpinnya. Konflik dan negosiasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap organisasi. Yang jika ditangani dengan tepat, konflik tersebut dapat menjadi katalisator pertumbuhan sebuah organisasi sehingga akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru. Faktanya, kebanyakan pemimpin akan menghabiskan 25 hingga 40% waktunya untuk mengatasi konflik-konflik di tempat mereka tempati. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya keterampilan mengelola konflik dan negosiasi. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi dan substansial. Sehingga menekankan pentingnya intervensi kepemimpinan yang cakap adalah hal yang sangat penting, mengingat tadi kebanyakan pemimpin menghabiskan 25 hingga 40% waktunya untuk mengatasi konflik dan negosiasi. Selanjutnya adalah memahami berbagai jenis konflik. Konflik sendiri terbagi menjadi 4 poin penting, yaitu yang pertama adalah konflik intrapersonal, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga konflik intergrup, dan yang keempat adalah konflik organisasi. Apa sih konflik intrapersonal itu? Konflik intrapersonal adalah konflik yang ada di setiap individu, yang ada di setiap diri individu, seperti dilema atau pertentangan antara nilai yang dijadikan pedoman oleh dia dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah konflik interpersonal, yaitu perselisihan antar individu. Hal ini sering terjadi karena perbedaan pendapat atau gaya bagaimana setiap orang bekerja. Yang ketiga adalah konflik intergrup. Konflik intergrup ini merupakan konflik antar kelompok atau departemen, biasanya karena perebutan sumber daya atau tujuan yang berbeda, dan bisa jadi karena perbedaan pendapat antar departemen. Dan yang terakhir adalah konflik organisasi, yaitu konflik yang berasal dari struktur organisasi, kebijakan organisasi, atau budaya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Terlepas dari itu, terdapat sebab-sebab konflik dari sumber daya manusia, seperti pemberian nilai atau komunikasi yang buruk. Dampaknya bisa signifikan, mulai dari penurunan produktivitas dan peningkatan keputusan karyawan untuk berpindah tempat atau berpindah di organisasi lain, atau turnover pegawai, sehingga akan menghambat motivasi atau menghambat kinerja sebuah perusahaan. Ada beberapa strategi untuk pimpinan dalam mengelola sebuah konflik. Ada 5, yaitu yang pertama adalah menghindari konflik atau menunda penanganan masalah atau konflik yang ada saat ini
karena dirasa konflik yang dihadapi itu adalah konflik yang minor atau tidak mendesak. Yang kedua adalah mengakomodasi, yaitu mengutamakan kepentingan pihak lain. Hal ini biasanya berguna saat isu lebih penting daripada isu yang dihadapi sebelumnya. Yang ketiga adalah bersaing, yaitu mendapatkan kepentingan diri sendiri. Diperlukan saat keputusan yang cepat atau mendesak, sehingga keputusan yang diambil harus tegas. Yang keempat adalah kompromi. Setiap pihak harus memberikan sesuatu seperti solusi, inovasi, dan lain sebagainya, tapi solusi yang diberikan harus solusi yang optimal. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi antar individu untuk mencari solusi atau win-win solution yang inovatif. Pendekatan terbaik ini bertujuan untuk jangka panjang. Sebagai pimpinan harus mengetahui apa saja seni dalam mengelola negosiasi yang efektif. Negosiasi sendiri merupakan proses yang dinamis yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar satu pihak dengan pihak yang bernegosiasi. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari persiapan yang matang hingga penutupan kesepakatan atau tercapainya kesepakatan tersebut. Dalam mengelola negosiasi ada 5 hal penting, yaitu yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini berupa mengumpulkan informasi dan menetapkan tujuan yang akan dicapai secara bersama. Yang kedua adalah pembukaan, berupa membangun hubungan dan menyampaikan posisi awal dari negosiasi tersebut. Yang ketiga adalah eksplorasi, memahami pentingnya perspektif dari lawan atau perspektif dari orang yang akan dilakukan negosiasi. Yang keempat adalah tawar-menawar, yaitu berupa pertukaran konsekuensi dan mencari titik temu antar individu yang sedang melakukan negosiasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penutupan, mencapai kesepakatan atau mufakat final yang ditujukan untuk merumuskan tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Konsep kunci dari negosiasi adalah memberikan kekuatan tawar-menawar dan menunjukkan ruang lingkup kesepakatan yang mungkin dilakukan berupa prinsip inti atau fokus dari negosiasi tersebut untuk kepentingan daripada posisi-posisi tertentu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah keterampilan dalam negosiasi merupakan kunci dari kesepakatan yang akan ditentukan. Negosiasi yang berhasil sangat bergantung pada penguasaan beberapa keterampilan inti. Keterampilan ini memungkinkan para negosiator untuk memahami, berkomunikasi, dan mencapai solusi yang saling menguntungkan antar negosiator. Ada 5 kunci dalam negosiasi, yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, memahami perspektif lawan bicara secara mendalam akan meningkatkan pemahaman hingga berkali-kali lipat. Yang kedua adalah empati, berupa penempatan diri di posisi orang lain atau posisi orang yang sedang melakukan negosiasi untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan
koneksi antar satu individu dengan individu yang lain yang sedang bernegosiasi. Yang ketiga adalah komunikasi secara jelas, menyampaikan pesan tanpa ambiguitas akan mengurangi misinterpretasi hingga 40%. Yang keempat adalah ketegasan, yaitu menyatakan kebutuhan dan batasan dengan tegas, namun tanpa agresif. Menentukan bagaimana kebutuhan orang yang membutuhkan jasa dari negosiator tersebut dan memberikan batasan-batasan pekerjaan yang akan diberikan. Dan kunci yang terakhir adalah memecahkan masalah. Kemampuan untuk berpikir kreatif, menemukan opsi atau mutual yang inovatif merupakan kunci paling penting dalam negosiasi, karena fungsi dari negosiasi adalah memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh orang lain. Materi selanjutnya adalah peran kecerdasan emosional seorang pimpinan dalam mengelola konflik dan negosiasi. Kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting dan sangat krusial dalam mengelola sebuah konflik dan negosiasi. Pemimpin yang memiliki EQ tinggi tidak hanya memahami emosi yang ada di dalam dirinya sendiri, tapi dia akan memahami emosi yang ada pada orang lain. Hal ini memungkinkan seorang pemimpin untuk merespon hal-hal yang berkaitan dengan emosinya atau emosi orang lain secara efektif dan efisien. Terdapat 4 peran penting dalam kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu memahami dan mengelola emosi diri sendiri. Bagaimana kekuatan yang dimiliki seorang pribadi atau kelemahan yang dimilikinya. Yang kedua adalah regulasi diri, mengelola respon emosional dan impulsif secara konstruktif. Yang ketiga adalah motivasi, yaitu dorongan internal, dorongan dalam diri untuk mencapai suatu tujuan dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang yang ada di sekitar atau orang lain. Dan yang kelima adalah keterampilan sosial, membangun hubungan yang kuat dan mempengaruhi orang lain secara positif. Ini merupakan keterampilan sosial tidak semua orang memiliki keterampilan sosial tersebut. Pemimpin yang memiliki EQ tinggi cenderung 3 kali lipat lebih sukses dalam menyelesaikan konflik dibandingkan rekan-rekan mereka. Hal ini karena pemimpin yang memiliki EQ tinggi cenderung mampu menciptakan lingkungan yang aman dengan melakukan diskusi terbuka dan menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Membangun budaya dialog yang konstruktif. Membangun budaya dialog konstruktif merupakan fondasi untuk meminimalisir konflik dan memaksimalkan potensi dalam negosiasi di sebuah organisasi. Ini dimulai dengan investasi pada pengembangan keterampilan dan penyediaan saluran yang tepat. Ada 4 cara dalam membangun budaya dialog konstruktif, yaitu yang pertama adalah mengadakan pelatihan. Dengan melatih karyawan dalam berkomunikasi, non kekerasan dan mediasi untuk membekali setiap individu dengan alat-alat yang diperlukan akan menyelesaikan perdebatan pendapat secara damai. Yang kedua, mekanisme umpan balik. Sediakan saluran terbuka yang aman bagi karyawan untuk menyuarakan keluhan
ide, dan kekhawatiran tanpa takut akan retribusi. Yang keempat adalah mediasi internal. Dengan memberikan atau menyediakan mediator internal yang terlatih dapat membantu menangani sengketa atau konflik sehingga akan menciptakan mediasi dialog yang konstruktif. Dan yang terakhir adalah inisiatif proaktif. Dengan mengadakan sesi diskusi rutin dan lokaka karya tim untuk membahas potensi area konflik dan membangun kebersamaan. Organisasi yang menerapkan budaya dialog dapat mengurangi konflik sebesar 40% dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada akhirnya, konflik seharusnya dilihat sebagai peluang untuk pertumbuhan, bukan sebagai hambatan dalam pertumbuhan. Demikian pula, negosiasi merupakan alat vital yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan nilai bagi semua pihak. Untuk menjadi pimpinan yang adaptif, harus menguasai kecerdasan emosional atau EQ, strategi resolusi konflik, dan keterampilan negosiasi merupakan hal-hal yang esensial. Investasi dalam membangun budaya dialog konstruktif terbukti akan meningkatkan produktivitas hingga 25%. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai kepemimpinan dalam mengelola konflik dan negosiasi. Oh ya, kalau ada pertanyaan, langsung tanya di kolom komentar ya. Terima kasih. See you.